حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan, seperti biasanya matanya disetorkan terlebih dahulu, yaitu matan yang ke-11 sampai 14. Barakallahu fiik. Tafadhal. Apa? Sudah siap? Bismillah. San. Bismillah. Apa? Siap? Sudah siap antum? Ya, bismillah. Na'am, barakallahu fiikum. Kita lanjutkan sekarang pembahasan yang baru, yaitu pembahasan seputar mu'rab dan mabni. Seputar mu'rab dan mabni. Disebutkan di sini barakallahu fiik, qala al-mu'allifu asbahullah wal ismu minhu mu'rabun wa mabni lishabahin minal hurufil mudni. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni lishabahin minal hurufil mudni. Isim itu diantaranya ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Cara ngartikannya gitu, karena wawunya itu wawu ataf, tapi atafnya pada jumlah aslinya. Ada yang dibuang, takdirnya wa minhu mabni. Faham? Jadi isim itu diantaranya ada yang mu'rab dan diantaranya ada yang mabni. Karena nggak mungkin satu isim itu mu'rab mabni jadi satu, itu nggak mungkin. Faham? Ima mu'rab ima mabni. Kenapa? Disyabahin minal hurufil mudni. Kenapa kok jadi mabni? Karena dia serupa dengan apa? Huruf. Serupa dengan apa? Huruf. Nah, di sana ada kaidah asy-syai' idza asbaha asy-syai' akhadha hukmahu. Sesuatu itu ketika menyerupai sesuatu yang lain, dia mengambil hukumnya. Sekarang isim itu atau isim tersebut, nah, atau fi'il fi'il tersebut, nah, dan juga isim, kadangkala kenapa kok dia itu bisa mabni atau yang semisalnya? Karena ada unsur keserupaan dari itu. Faham ya? Serupa dengan huruf. Sehingga karena serupa dengan huruf, yang huruf itu mabni, akhirnya jadilah mereka ini mengambil hukum huruf, yaitu mabni. Kita lihat syarahnya biar tambah jelas. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, qaluhu al-mu'rab wal mabni hadza unwanun li hadzal bab. Inilah atau ini adalah judul untuk bab ini. Unwan itu judul ya. Naam. Wa bada'a bil mu'rab li syarafihi
dan beliau mengawali dengan mu'rab karena mulianya kedudukan. Wa akhiral mabni, dan beliau mengakhirkan mabni li'anna martabatahu dunal mu'rab, karena kedudukannya di bawah mu'rab. Wa li'anna al-mabniya aqallu minal mu'rab, dan juga dikarenakan faktor yang lain, yaitu mabni itu lebih sedikit daripada mu'rab. Jadi nanti antum jumpai kebanyakan itu mu'rab kebanyakannya. Mabni ada cuma sedikit. Wa li'anna al-i'raba huwal asl, dikarenakan juga i'rab itulah hukum asalnya. Jadi hukum asalnya adalah mu'rab. Nah, ditanya kenapa mabni? Karena keluar dari asal gitu loh caranya. Paham? Seperti hukum asal semua isim mu'rab semuanya. Nah, ini hukum asalnya. Kenapa mu'rab? La yus'al. Paham? Limadha al-ism? Nah, barakallahu fiik, mu'rabun la yus'al. Kenapa isim itu mu'rab? La yus'al, enggak ditanya. Nah, kenapa ditanya? Li'annahu al-asl. Dikarenakan itu apa? Hukum asalnya mu'rab. Wa innama su'ila atau wa innama yus'al idza kana kharaja 'anil asl. Ditanyakan itu kalau keluar dari asalnya, baru tanya kenapa isim ini kok mabni? Kenapa isim isyarah mabni? Kenapa isim dhamir mabni? Kenapa isim mausul mabni? Baru ditanyakan. Tapi kalau antum nanya, isim kenapa ya mu'rab? Jangan nanya. Paham? Nah, kemudian fi'il, al-asl fil fi'il an yakuna mabniyan. Hukum asal fi'il semuanya mabni. Semuanya mabni. Nah, kenapa kok mu'rab baru ditanyakan kalau fi'il? Paham? Fi'il madhi semuanya mabni. Fi'il amr semuanya mabni. Nah, barulah fi'il mudhari' semuanya mu'rab kecuali dua keadaan. Mafhum? Kalau fi'il mudhari' semuanya mu'rab kecuali dua keadaan. Apa dua keadaan itu? Ketika bersambung dengan nun taukid dan nun niswah. Naam, kita lanjutkan. Kata beliau di sini, simak baik-baik ya. Wa dalilu ala anna al-asla i'rab annahu la yahtaj ila syartin. Masyaallah. Dalil yang menunjukkan bahwasanya hukum asalnya nam suatu kata itu adalah i'rab, nam isim, maksud yang dimaksud sini karena dia itu enggak butuh syarat. Bainama al-mabni yahtaj ila syartin. Beda halnya dengan mabni, maka dia butuh pada syarat. Nanti akan kita lewati. Fa bayyana al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi hadzal bab al-mu'raba wal mabniyya min al-asma' wal af'al wal huruf. Di sini mu'allif dalam bab ini beliau menyebutkan mu'rab, mabni dari kalangan isim, fi'il dan huruf. Kalau isim kita katakan apa? Jamil asma' nam al-asl fiha mu'rab. Semua isim hukum asalnya mu'rab. Paham ya? Nah, enggak usah nanya la yus'al limadza yakunu mu'raban. La yus'al. Wa inna yus'al idza kana kharaja 'anil asl. Ditanya kalau keluar dari asalnya, kenapa isimnya kok mabni? Baru antum tanyakan. Wa kadzalikal fi'il al-asl fi mabni. Seperti itu pula, demikian pula fi'il. Hukum asalnya dia mabni. La yus'al limadza yakunu mabniyan. Enggak tanya kenapa mabni. Ditanya kenapa isimnya mu'rab gitu. Kenapa fi'ilnya mu'rab, baru antum tanya. Oh, ternyata dia fi'il mudhari'. Mafhum? Seperti itu. Nah, kalau huruf sepakat ijma', ittafaqal ulama an-nuhah, sepakat semua ulama ahli nahwi bahwasanya apa? Jamil huruf mabniyah. Semua huruf mabni. Dengan dalil apa? Perkataan al-Imam Ibnu Malik juga nanti dalam pantunnya nanti, wa kullu harfin mustahiqqun al-bina wal aslu fil mabni an yusakkana. Semua huruf berhak untuk mabni dia. Hukum asal mabni itu mabni ala sukun, wal aslu wal harfu kunam wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana. Kita lewati itu ya. Kalau huruf enggak usah iskal, enggak ada iskal lagi. Huruf semuanya mabni. Fi'il juga gitu. Nah, fi'il semuanya mabni kecuali fi'il mudhari'. Kecuali fi'il mudhari' itu mu'rab semuanya. Itu pun ada pengecualian lagi, yaitu fi'il mudhari' yang apa? Yang tidak bersambung dengan nun taukid atau nun niswah. Naam. Kita lihat di sini, ammal asma faqassamaha ila qismain faqal. Adapun isim, maka beliau membagi menjadi dua. Seraya berkata, wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni. Isim itu diantaranya ada yang mu'rab, ada yang mabni, dikarenakan serupa dengan huruf. Kita lihat syarahnya biar tambah jelas.
Qala asy-syarihu athaballah qaluhu minhu mu'rabun mubtada'un wa khabarun, susunannya. Al-mubtada' mu'rabun wal khabar minhu. Kenapa kok enggak bisa dibilang mu'rabunnya ini kok enggak boleh diawalkan mu'rabun minhu? Karena yang namanya mubtada' itu hukum asalnya harus ma'rifah. Boleh nakirah kalau diakhirkan. Bisa dipahami? Boleh nakirah kalau diakhirkan. Naam. Qauluhu wa mabni al-waw harfu atfin. Wa mabni, ingat-ingat wawunya huruf ataf. Wa mabni mubtada'un khabaru mahdhuf, ya kan? Mabni dia itu mubtada', dia itu khabar mahdhuf. Oh ya. Nah, afanya dia itu mubtada', khabarnya mahdhuf. Wa taqdir wa minhu mabniyun. Karena enggak mungkin antum katakan isim itu ada yang mu'rab dan mabni. Isim enggak ada yang mu'rab mabni, adanya imam mu'rab imam mabni. Jadi pahami? Kalau satu isim dibilang mu'rab mabni ada enggak kira-kira? Enggak ada kan? Imam mu'rab imam mabni, makanya ada takdirnya. Minhu mu'rabun wa minhu mabniyun. Mafhum ya? Ayo kita lanjutkan. Kata beliau, fal atfu huna atfu jumlatin ala jumlatin. Nah, fal atfu huna atfu jumlatin ala jumlatin. Maka ataf di sini dia apa? Ataf jumlah kepada jumlah. Ataf kalimat kepada kalimat. Paham ya? Mana kalimatnya? Minhu mu'rabun wa minhu mabniyun. Bisa dipahami? Nah, bisa dipahami maksudnya Abdurrahman? Li'annaka law qulta minhu mu'rabun wa mabniyun, dikarenakan kalau seandainya kamu mengatakan minhu mu'rabun wa mabniyun, jama'ta baina diddain. Kamu akan mengumpulkan antara apa? Dua sesuatu yang berlawanan. Diddain. Dua sesuatu yang berlawanan, enggak mungkin itu loh. Paham ya? Dua sesuatu yang berlawanan dalam satu tempat enggak mungkin. Pasti bisanya beda tempat. Contohnya, Z itu mati dan hidup, enggak mungkin. Ima mati, ima hidup. Faham? Seperti itu. Nah ini, isimnya ini mu'rab dan mabni, enggak bisa. Ima mabni, ima mu'rab. Mafhum kata Rahman? Ayo, jadi al-jam'u baina diddain ini mumtani'un. Menggabungkan antara dua yang berlawanan itu barakallahu terlarang. Paham ya? Dalam satu waktu, tapi ya, kalau beda waktu mungkin. Dulu dia pernah hidup, akhirnya sekarang mati. Paham ya? Nah, barakallahu fik. Aslinya ini adalah mu'rab, ternyata bisa jadi mabni karena serupa dengan fi'il. Serupa dengan apa? Huruf afan. Naam. Walakin al-waqi'ana minhu mu'raban wa minhu mabniyan. Akan tapi kenyataannya isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Wa nadhiru hadha ta'bir qaulu ta'ala faminhum syaqiyyun was sa'id. Bayangkan ini. Ini untuk merenungi biar paham cara menggunakannya. Wa nadhiru hadha ta'bir, dan yang semisal ungkapan ini adalah perkataan Allah Ta'ala faminhum syaqiyyun was sa'idun. Dohirnya seakan-akan sa'idun ma'tuf ke syaqi. Padahal ada yang dibuang itu. Di antara mereka ada yang sengsara dan minhum sa'idun. Dan di antara mereka ada yang bahagia. Gitu caranya. Jadi sa'idun ini ma'tufnya bukan ke syaqiyyun tapi ma'tufnya ke jumlah. Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'idun. Bisa dipahami enggak, Ihsan? Karena kalau antum ataf ke syaqiyyun berarti apa? Di antara mereka ada yang sengsara dan bahagia. Satu orang itu sengsara dan bahagia. Dalam satu waktu enggak mungkin. Imam merasakan sengsara dulu atau bahagia setelahnya. Paham ya? Tapi kalau satu waktu langsung itu loh. Paham ya? Si fulan tuh sedih dan bahagia dalam satu waktu, ini sulit. Paham ya? Ima sedih, ima bahagia. Nah, kalaupun sekarang sedih nanti bahagia. Beda waktu gitu loh. Bisa dipahami? Naam. Fala yasluhu an taqul sa'idun ma'tufun 'ala syaqi. Maka enggak bisa, enggak boleh engkau katakan bahwa Sa'id ini ma'tuf ke syaqi. Bal taqul sa'idun mubtada wa khabaruhu mahdhuf taqdiruhu ay wa minhum sa'idun. Masyaallah. Contohnya tepat sekali, mirip dengan ini ya. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun. Takdirnya apa? Wal ismu minhu mu'rabun wa minhu mabniyun. Mafhum insyaallah Hasan? Ayo. Berikutnya. Qaluhu minhu min litab'id. Masyaallah, ada faedah baru ini. Ucapan beliau minhu, minnya tab'id karena min itu macam-macam. Ada min tab'idiyah. Paham ya? Terkadang ada min ta'liliyah juga ada. Paham ya? Min ta'lilnya juga ada. Paham ya? Naam. Ayo. Dhahaba Muhammadun min fi'li fulan. Muhammad pergi disebabkan karena perbuatan si fulan.
Min apa min? Nah, barakallahu fiik sababiyah, ta'liliyah. Paham ya? Na'am. Ada juga min tab'idiyah, min yang menunjukkan sebagian. Wa minan nasi man ya'budullah ala harfin. Ala harfin. Man ya kan? Wa minan nas. Ini minnya diartikan apa? Tab'idiyah, di antara manusia, bukan semua manusia. Faham maksudnya? Mafhum Hasan? Abdurrahman. Naam. Jadi min tab'idiyah namanya, min tab'idiyah, min yang menunjukkan sebagian. Bisa dipahami ya? Wa illa pada asalnya min maknanya apa biasanya? Ibtida, ya enggak? Min lil ibtida. Biasanya gitu kan? Nah, jitu minal baiti, aku datang dari rumah, ibtida. Itu pada asalnya. Kalau antum mau lihat ma'anil huruf, kitab yang paling bagus loh ma'anil huruf, kitab Mughnil Labib. Mughnil Labib karya Al-Imam Ibnu Hisham rahimahullah taala. Kalau antum merasa mungkin belum ada harta, belum ada uang untuk beli, ringkasannya ada ringkas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Masya Allah tipis gitu diringkas. Mukhtasar Mughnil Labib kalau tidak salah itu ya. Pernah lihat antum yang tipis ini? Nanti antum lihat perpustakaan itu ada. Itu ringkasannya bagus sekali. Wa yasiru at-taqdir ba'duhu mu'rabun wa ba'duhu mabniyun, seakan-akan maknanya seperti itu. Sebagiannya mu'rab dan sebagian mabni karena minnya tab'idiyah sehingga maknanya ba'd gitu loh. Bisa dipahami? Nah, faminhum syaqiyun wa sa'idun, takdirnya seakan-akan fa ba'duhum syaqiyun wa ba'duhum sa'idun. Mafhum? Na'am. Minnya min apa namanya? Tab'idiyah. Jadi kadang ada min tab'idiyah, min sababiyah. Seperti fi. Fi itu kan macam-macam. Fi hukum asalnya apa makna asalnya? Fi dzarfiyah kan? Ternyata fi ada maknanya ala. Fi maknanya apa? Sababiyah, ya enggak? Dakhalatil mar'atu an-nara fi hirratin. Seorang wanita masuk neraka di dalam kucing, keliru. Di atas kucing, keliru. Tapi disebabkan karena kucing. Mafhum insyaallah itu? Na'am. Jadi perlu dipahami. Kalau mungkin dulu ya, Rasulullah 1, 2, 3 mungkin belum menemu itu, ternyata kalau kita pelajari kitab-kitab yang lebih tinggi lagi, nampak bahwasanya makna min itu tidak hanya satu. Makna fi juga tidak hanya satu. Mafhum? Nah, berikutnya. Wa hal hadza yadullu ala inhisaril ism fil mu'rab wal mabni? Apakah hal ini menunjukkan pembatasan isim itu hanya pada mu'rab wal mabni, enggak ada jenis yang ketiga? Paham ya? Nah. Au rubbama yujad syai'un tsalis, ataukah bisa jadi di sana ada sesuatu yang ketiga, mu'rab, mabni, terus ada yang ketiga gitu loh. Selama ini yang terpahami berapa? Yang antum ketahui? 2 kan? Imam mu'rab, imam mabni. Ada enggak jenis yang ketiga? Kita lihat. Wahai mutaraddid misalkan. La huwa mu'rab wa la huwa mabni. Dia enggak mu'rab, dia enggak mabni. Ada enggak? Al haqiqatu annana idza nadarna ila mujarradit tarkib. Pada hakikatnya bahwasannya apabila kita hanya melihat semata-mata susunan, melihat susunannya saja, falaysa bihasrin. Ini seakan-akan kalau cuma lihat dari susunannya itu bukan pembatasan. Berarti seakan-akan ada jenis yang ketiga gitu loh. Seakan-akan. Li'annahu qala minhu mu'rabun wa minhu mabniyun. Karena beliau mengatakan di antaranya ada yang mu'rab dan ada pula yang mabni. Wa yajuzu, boleh juga mengatakan wa minhu la mu'rab wa la mabni. Ini kalau seakan-akan semata-mata susunannya aja ya. Semata-mata susunan kata bisa dipahami seperti itu. Boleh juga mengatakan di antaranya ada yang tidak mu'rab, ada pula yang tidak mabni. Lakin akan tapi lam yatakallam illa 'alal bina. Akan tapi tatkala beliau tidak berbicara kecuali hanya kepada bina yang mabni. Summa qala ba'da dzalik, kemudian beliau mengatakan setelah itu wa mu'rabul asma'i ma qad salima. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Arafna annahu la yujadu illa mu'rabun wa mabniyun. Ini semakin kita tahu bahwasanya apa? Bahwasanya tidak dijumpai di sana kecuali hanya mu'rab dan mabni. Jenis yang ketiga tidak ada. Paham ya? Jenis yang ketiga tidak ada. Bisa dipahami insyaallah ya? Jadi cuman 2, imma mu'rab, imma mabni. Gitu aja. Nah, jenis yang ketiga tidak ada. Naam. Kita ambil lagi dikit lagi. Fa ma huwal mu'rab wa ma huwal mabni? Sekarang apa itu mu'rab? Apa itu mabni? Kalau untuk definisinya banyak yang mendefinisikan, cuman alhamdulillah. Cuman di sana ada definisi yang paling bagus untuk mu'rab dan i'rab, mabni dan bina.
Kalau mu'rab barakallahu fiik itu dikembalikan kepada apa? Kepada isimnya atau kalimatnya. Sedangkan i'rab kembali ke harokatnya. Caranya gitu. Jadi antum jangan bilang isimnya i'rab, keliru. Isimnya mu'rab. Fi'ilnya mabni, itu benar. Kalau fi'ilnya bina, keliru. Jadi bina, i'rab kembali ke mana? Harokat. Harakatul bina, harakatul i'rab. Paham? Sedangkan mu'rab dan mabni, ungkapan itu kembali ke zat kalimat itu. Fi'lun mabniyun, bukan fi'lun binaun. Paham? Ini dalam masalah ungkapan pun dibahas agar tidak keliru dalam apa? Dalam mengungkapkan. Bisa dipahami ya? Naam, kita lihat. Al-mu'rab huwa ma yatakhayyar akhiruhu bihasabil awamil. Mu'rab, isim mu'rab, fi'il mu'rab itu adalah apa? Sesuatu yang akhirannya itu bisa berubah disebabkan dengan awamil. Sudah kita bahas berkali-kali, para ulama khilaf silang pendapat mengenai makna akhir kata ini loh. Benar-benar akhir kata itu yang berubah atau cuma keadaannya? Antum simak baik-baik. Jaa Zaidun, ra'aitu Zaidan, maratu bi Zaidin. Akhir lafaz Zaid diakhiri dengan huruf apa, Abdurrahman? Dal. Nah, dalnya berubah atau yang berubah cuma keadaan harakatnya? Keadaan harakatnya. Makanya para ulama mengatakan makna daripada ma yatakhayyar akhiru ay ahwaluh. Sudah pahami? Yang berubah itu bukan akhir katanya tapi keadaannya saja. Min raf'in ila nasbin ila jarrin. Mafhum Abdullah? Marfu', mansub, majrur. Kalau antum lihat akhir katanya enggak berubah. Dal mazalat maujudah. Sahhalala ad-dal mazalat maujudah. Jaa Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Ungdur alan, naam. Al-harful akhir dal. Huruf akhir itu dal. Naam. Sekarang kita lihat. Nan halid dal, takhayyarat. Apakah dalnya itu berubah? La. Wa innamal ladzi yatakhayyar atau takhayyar apa? Harakat. Yang berubah itu mah harokatnya. Jadi yang tepat kalau untuk memaknakan nanti, kalau antum ingin menjelaskan kepada orang lain, yang berubah itu apanya? Keadaan akhirannya. Paham? Bukan zat huruf akhirnya tersebut. Mafhum soalannya ya? Nah, kita lihat. Sesuai dengan awamil berarti harus ada amil. Naam. Amil terbagi menjadi berapa, Abdurrahman, yang normal? Dua, lafzi dan maknawi. Lafzi itu yang nampak, alladzi yadhhar fil lafaz, maknawi alladzi la yadhhar fil lafaz. Yang tidak nampak pada lafaz namanya maknawi, yang nampak namanya lafzi. Mafhum soalah, Abdullah? Mafhum soalah? Nah, kita lanjutkan, perhatikan. Misal Zaid, contohnya Zaid. Indama tadkhul alaihi qama. Apanya? Indama tudkhil alaihi qama. Sekarang ketika engkau masukkan padanya qama, taqul, engkau akan mengatakan qama Zaidun. Qama Zaidun. Wa adkhil alaihi darabtu. Dan masukkanlah sekarang padanya darabtu. Fataqul darabtu Zaidan. Wa adkhil alaihi harfal jar. Dan masukkanlah sekarang huruf jar. Fataqul sallamtu ala Zaidin. Aku na'am barakallahu fi ucapan salam kepada Zaid. Au marartu bi Zaidin, atau aku berjalan dengan Zaid. Nah, antum lihat. Sekarang akhir kata berubah enggak hurufnya, Ihsan? Enggak, yang berubah apanya? Keadaan harokatnya. Makanya kalau antum belajar surumiyah dijelaskan biasanya. Al-i'rab huwa taghyiru awakhir al-kalim li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alayhi lafdhan aw taqdiran ay. Nah, apa maknanya? Maknanya adalah apa, barakallahu fiik? Maknanya adalah ahwal awakhiri. Keadaan-keadaan akhirnya yang berubah. Min raf'in ila nasbin ila jarrin. Mafhum Abdurrahman? Naam. Berikutnya. Wa misluhu aidan an taqul hadza Muhammadun. Contoh yang lain adalah kau katakan hadza Muhammadun. Ini adalah Muhammad. Wa taqul ra'aitu Muhammadan. Aku melihat Muhammad. Wa taqul marartu bi Muhammadin. Aku berjalan dengan Muhammad. Fadalu sarat marratan matmumatan wa marratan maftuhatan wa marratan maksuratan. Dal situ, fadal, dal situ huruf dal. Muhammad akhirnya berapa? Dal. Dal situ kadangkala menjadilah kadangkala dhammah, kadangkala di fathah, kadangkala di kasrah. Mafhum? Tergantung dengan apa itu isan perubahan. Tergantung dengan apa? Tergantung dengan apa perubahan itu? Awamil. Nah, definisinya amil apa sekarang? Sudah kita lewat berkali-kali dalam jurumiyah, sudah kita jelaskan. Mutamimah sudah kita ulang. Qatrun nada sudah kita sebutkan juga. Apa itu amil, Ihsan?
Al-amil huwa amil. Apa amil? Abdurrahman, amil. Naam ahsan. Jangan lupa, itu mudah sekali kan? Ma aujaba kauna akhiril kalimati halatan wahidah. Itu amil. Ma aujaba kauna akhiril kalimati halatan wahidah. Sesuatu yang mengharuskan keadaan akhir kata menjadi satu keadaan. Mafhum? Itu namanya amil. Ja'a Zaidun, amilnya mana? Abdullah. Ja'a Zaidun, amilnya mana? Ja'a. Itu menjadikan Zaid itu satu keadaan, enggak bisa Zaidan oleh Zaidin. Mafhum? Marartu bi Zaidin. Zaidin. Sekarang dia menjadi majrur. Berapa keadaan? Satu keadaan. Sebabnya apa? Ba bi Zaidin. Itu namanya amil. Ma aujaba kauna akhir kalimi halatan wahidah. Sesuatu yang mengharuskan, menjadikan akhir kata menjadi satu keadaan. Mafhum soal ini? Itu amil. Jawaban jamaknya awamil. Amil terbagi menjadi dua, amil lafzi, amil maknawi. Amil lafzi banyak sekali. Amil maknawi biasanya diantaranya apa? Tajarrud sama ibtida. Tajarrud terjadi pada fi'il mudhari' yang marfu', ibtida terjadi pada mubtada. Naam. Kita selesaikan sampai bawah itu aja. Barakallahu fi, kita ambil dikit-dikit aja biar enak. Kita lihat sini. Wa qauluna huwa ma yataghayyar akhiru idzan ma qabla al-akhir laysa lahu dakhalun fil i'rab. Naam. Kata beliau, sesuatu yang berubah akhirannya, sesuatu yang berubah pada akhirannya, berarti jika demikian sebelum akhir itu tidak punya apa? Laisa lahu dakhal, tidak bisa ikut campur sedikit dalam masalah i'rab. Laisa lahu dakhal itu maksudnya tidak ada ikut campur. Paham ya? Nah, tidak ada kaitannya, tidak ada ikut campur dalam i'rab sedikit pun. Makanya kalau antum di Yaman sana, ada orang Arab kok lagi ngobrol atau lagi bermain, antum tegur misalkan, antum tegur, ya akhi malak ya akhi istalab, dia akan ngomong isdakhalak. Biasanya gitu. Ngapain ikut campur? Dakhal itu biasanya maknanya ikut campur. Paham ya? Jadi ini sekarang huruf sebelum akhir itu berarti enggak ada ikut campur sama sekali itu i'rab, betul. Mafhum? Naam. Wa summiya mu'raban, dinamakan mu'rab li'annahu yufsihu 'anil makna. Dikarenakan dia akan memperjelas makna tersebut. Dengan adanya i'rab akan semakin jelas, gitu loh. Karena i'rab secara bahasa apa kemarin? Al-idhar wal ibanah. Ya enggak? I'rab secara bahasa apa kemarin? Nah, menampakkan dan menjelaskan. Semakin ada i'rab semakin nampak. Zaid, Abdurrahman. Zaid, nampak enggak? Kalau dia itu fa'il atau mubtada atau maf'ul bih, nampak belum? Belum. Setelah ada i'rab yaitu adanya amil, ja'a Zaidun, nampaklah dia fa'il. Paham misalnya nih? Makanya adanya i'rab di antaranya apa? Nam al-idhar, na barakallahu fiik wal ibanah, untuk menampakkan dan menjelaskan. Mafhum ya? Naam. Nah, barakallahu fiikum dari sini. Li'annahu idza taghayyarat al-harakatu fuhimal ma'na. Dikarenakan apabila na barakallahu fiik, harakat-harakat itu berubah, makna akan semakin dipahami. Paham ya? Harakat-harakat itu kalau berubah, makna semakin dipahami. Ja'a Zaidun, marfu' berarti fa'il. Ra'aitu Zaidan, mansub, berarti maf'ul bih. Marartu bi Zaidan, majrur, berarti isim majrur. Nampaknya itu karena ada perubahan tadi itu. Nah, coba kalau diam Zaid itu toh. Karena para ulama mengatakan, "Nam kanatil kalimah qabla dukhuli al-awamil mauqufah." Suatu kata itu dulunya sebelum kemasukan amil-amil itu mauquf dia. Paham ya? Terhenti gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Enggak bisa tuh Zaidun enggak bisa, Zaid itu. Paham ya? Sebelum kemasukan awamil. Dengan awamil nampaklah perbedaan. Kita lihat di sini dikit lagi. Na'am wa amal mabni, adapun mabni fa huwa ma lazima halan wahidatan. Sesuatu yang lazima, sesuatu yang terus-menerus dalam satu keadaan. Para ulama sebagian menambahkan sawa'un dakhala alaihi amil aw lam yadkhul alaihi. Paham ya? Malazima halan wahidatan sawa'un dakhala alaihi amil aw la, gitu. Baik kemasukan amil atau tidak, dia tetap dalam keadaan satu keadaan tok. Mafhum teman-teman? Sawa'un dakhala alaihi amil aw la, baik masuk padanya amil atau tidak. Contohnya haula'i. Mabni enggak Abdullah?
Ayo, sebelum kemasukan amil mabni. Setelah kemasukan amil tetap mabni. Ja'a haula'i ra'aitu haula'i marartu bi haula'i. Mafhum? Ayo, nam. Wa in syi'ta faqul, kalau kamu mau, kamu katakan juga ma la yatakhayyar akhiruhu bi ikhtilafil awamil. Masyaallah. Sesuatu yang tidak akan berubah akhirannya dengan perbedaan amil-amil yang masuk padanya. Jadi kemasukan amil pun tetap kayak gitu terus, enggak berubah wal syai'. Ja'a haula'i ra'aitu haula'i marartu bi haula'i. I'rabnya bagaimana nih? Ism isyarah mabniun 'alal kasri la fi mahalli raf'in fi mahalli nasbin fi mahalli jarrin, tergantung amilnya yang mendahului. Fashamala ma la yatakhayyar akhiru mutlaqan, maka ini mencakup sesuatu yang tidak berubah akhirnya secara mutlak. Karena ingat-ingat, karena ada sesuatu ya, yang tidak berubah akhirnya secara mutlak. Misal kam. Paham ya? Nah, paham ya? Itu berarti secara mutlak dia enggak berubah akhirnya sama sekali. Paham ya? Wa ma yatakhayyar akhiruhu lakin laysa li-ikhtilafil awamil, dan juga mencakup yang berubah akhirannya, tapi berubahnya itu bukan karena apa? Perbedaan awamil, tapi karena lughah, bahasa. Belum. Berubahnya itu karena bahasa. Bahasa kan kadang bahasa ahlu Tayy, bahasa siapa gitu kan, bahasa ahlu Basrah, bahasa ahlu Kufah. Jadi berubahnya bukan karena awamil. Seperti bacaan haitsu, haitsa, haitsi, ba'du, ba'da. Perubahan-perubahan itu bukan karena awamil. Paham ya? Seperti itu. Naam. Afan, amsa, amsu, amsi. Itu karena lughat. Paham ya? Haitsu, haitsa, haitsi, lughat, bukan karena awamil perubahannya. Paham? Tadi sudah kita lewati, ada yang berubah tidak berubah sama sekali mutlak, kam. Contohnya kam itu. Paham ya? Nah, seperti itu. Kata beliau, misal haitsu, fa haitsu fiha haitsu wa haitsa wa haitsi wa hausa. Bayangkan tuh. Haitsu, haitsa, haitsi, hausa. Itu lughatnya. Bisa dipahami? Itu berubah enggak itu harokatnya, Hasan? Berubah-ubah enggak harokatnya? Berubah-ubah. Tapi karena awamil atau karena bahasa tadi? Bahasa. Maka insyaallah karena faktor yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.